Hidup adalah sebuah jawaban. Di sanalah kita memberikan jawaban kepada Tuhan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dan juga siapakah Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita berelasi dengan sesama dan dengan lingkungan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku para pencinta Karmelitu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan dalam Aroma Sabda, edisi yang ke-29 ini dengan judul Hidup adalah sebuah jawaban. Dalam bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada kesempatan ini, mengisahkan tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Alasan mereka mengundurkan diri, yakni penilaian mereka terhadap pengajaran Yesus tentang roti hidup pada perikop sebelumnya. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dalam pengajaran tersebut, Yesus menawarkan dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Minum darah dalam tradisi bangsa Israel adalah sesuatu yang terlarang, karena di dalam darah ada hidup. Tetapi sesungguhnya ketika Yesus memberikan darahnya untuk diminum, ia memberikan hidupnya untuk dunia. Pewartaan Yesus menimbulkan beragam tanggapan di antara para pendengarnya. Dapat kita telusuri beberapa tanggapan melalui bacaan Injil pada kesempatan ini. Tanggapan pertama, yakni orang yang tidak percaya. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang akan menyerahkan dia. Tanggapan yang pertama memiliki hubungan dengan tanggapan yang kedua, yakni orang yang akan menyerahkan Yesus. Orang yang tidak percaya biasanya mudah untuk melepaskan imannya menyerahkan Yesus. Tidak memiliki militansi
dalam keberimanannya akan Kristus. Apa yang dilakukan oleh kedua kelompok ini setelah mereka mendengarkan pewartaan Yesus? Dalam ayat yang ke-66 diuraikan bagaimana mereka mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Yesus. Mereka yang pada awalnya mengikuti Yesus, kemudian mundur perlahan-lahan lalu menghilang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa mereka mengundurkan diri setelah mendengar pewartaan Yesus? Karena mereka memahami perkataan Yesus secara harfiah. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Untuk memahami dan menghidupi ajaran Yesus, kita membutuhkan roh Allah, tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekarang yang tersisa adalah kelompok yang ketiga, yang membuka diri kepada pewartaan Yesus dan menerima karunia-karunia Allah. Kelompok ini diwakili oleh Rasul Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yesus memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk memilih. Hal ini menunjukkan satu aspek penting dalam pewartaan iman Kristiani, yakni menghargai kebebasan pribadi masing-masing. Petrus kemudian menjawab Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawaban Petrus mewakili jawaban gereja. Petrus menjadi pemimpin di antara ke-12 rasul, yang tahtanya sampai kini terus dipertahankan dalam suksesi kepemimpinan gereja. Saudara-saudariku para pencinta Karmelitu di mana saja Anda berada, bagaimana tanggapan dan posisi kita terhadap pewartaan iman dan dalam hidup kita? Apakah kita masuk dalam kelompok pertama yang tidak percaya, atau kelompok kedua yang menyerahkan Yesus? Saat ini iman kita ditantang. Kita bisa saja terjerat dalam kedua kelompok ini. Kita mungkin tidak menjual Yesus seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tetapi perkataan, perbuatan kita, sikap hidup kita bisa dikategorikan ke dalam kedua kelompok ini. Misalnya, ada berbagai pelanggaran terhadap martabat manusia, pelecehan, korupsi, dan hal-hal lainnya. Menjadi pengikut Kristus membutuhkan perjuangan dan militansi dalam keberimanan. Jangan menyerah, apalagi mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Yesus. Jangan kabur. Iman kita diuji dan dimurnikan dalam peristiwa hidup kita yang nyata, sekalipun sesuatu yang paling sederhana. Pewartaan iman pada masa sekarang dilakukan melalui kesaksian hidup yang nyata, bukan melalui pemaksaan atau kekerasan. Identitas diri kita dikenal lewat iman yang hidup. Apa pegangan atau tips bagi kita agar terus menghidupi iman kita akan Kristus dan bersikap militan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pegangan atau tips yang pertama adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan menjadi seperti kelompok yang pertama, yang menjadi goyah, yang mengundurkan diri dan pergi setelah menghadapi tantangan dalam hidup. Mereka tidak bisa menyusuri
malam-malam gelap dalam kehidupannya. Begitu ada tantangan atau salib-salib kecil dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup berkomunitas, menjadi goyah karena tidak percaya dan mengandalkan kekuatan sendiri. Maka percayalah akan penyelenggaraan ilahi dan karya Roh Kudus dalam karya dan perjuangan hidup kita. Pegangan atau tips yang kedua adalah sabda dan ekaristi. Yesus berkata, "Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Sabda Tuhan pedoman hidup dan pemberi kekuatan. Pewartaan Yesus dinilai keras karena pewartaannya tentang roti yang hidup. Roti yang hidup, warisan luhur bagi gereja hingga sekarang yang kita rayakan dalam misteri ekaristi. Bekal hidup bagi kita semua dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku para pencinta Karmelitup di mana saja Anda berada. Kedua tips di atas pada akhirnya mengantar kita pada sebuah jawaban pengakuan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawaban yang diuji dalam hidup yang nyata. Jawaban yang berdasarkan pada pengalaman akan Allah, pengalaman hidup bersama Kristus. Jawaban yang diuji dalam hidup bersama, hidup berkomunitas, hidup berkeluarga. Hidup adalah sebuah jawaban. Di sanalah kita memberikan jawaban kepada Tuhan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dan juga siapakah Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita berelasi dengan sesama dan dengan lingkungan. Dan semoga Kristus menjadi jawaban kita sekarang, dan hingga kita berjumpa dengan Dia dalam keabadian. Kristus menjadi jawaban final bagi hidup kita. Kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang kudus dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kasih dan rahmat-Mu senantiasa menyertai hidup kami dalam setiap peristiwa hidup kami. Kuatkanlah iman kami akan Dikau, dan sertailah kami dengan sabda dan dengan kekuatan ekaristi yang kami rayakan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami menyerahkan kepadamu semua orang yang kami janjikan doa, mereka semua yang dengan caranya masing-masing membantu dan menolong kami. Semoga berkat dan rahmat-Mu senantiasa melimpah atas hidup mereka dan atas perjalanan hidup kami setiap hari. Engkaulah Allah yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.